Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran yang sifatnya diskriminatif. Setelah calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming menang jadi Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya membentuk pembantu Presiden Prabowo Subianto sebagai jabatan Menteri dan Wakil Menteri, serta pembantu khusus Presiden seluruhnya sebesar 105 orang masuk kabinet besar. Selama melaksanakan tugasnya sebagai Presiden akan melakukan penghematan anggaran negara untuk efisiensi anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat, terlebih untuk makan bergizi bagi pelajar sekolah seluruh Indonesia yang akan makan bergizi gratis per tahunnya sebesar 70 triliun lebih. Untuk penghematan anggaran tersebut menurut informasinya dilakukan dengan pemotongan gaji pegawai honorer sebesar 40%, sedangkan aparat militer baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian tidak ikut dipotong gajinya. Dengan kata lain, utuh menerima gajinya tiap bulan. Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto bersifat diskriminatif antara aparat sipil negara, terlebih pegawai honorer gaji dipotong 40% dengan aparat militer dan kepolisian yang utuh menerima gajinya tanpa ada pemotongan. Pemotongan penghasilan pegawai honorer dan aparat sipil lainnya menimbulkan kemiskinan karena penghasilan aparat sipil negara tanpa dilakukan pemotongan hidupnya paling pas-pasan, apalagi penghasilannya dipotong sebesar 40% yang hanya membawa penghasilan sebesar 60%, tambah tertekanlah kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang berakibat menurunnya kualitas kerjanya. Seharusnya meningkatkan penghasilan aparat sipil negara agar bisa menikmati kehidupan yang wajar di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya setiap aparat negara, baik aparat militer dan polisi maupun aparat sipil negara, semua sama lembaga dibentuk kepentingannya sama untuk negara. Makanya harus diperlakukan sama perlakuan atas penghasilannya. Cukup yang membedakan penghasilannya terkait jabatan yang disandangnya, seperti tukang membersihkan kantor yang sejenisnya bila tidak ada petugasnya sama saja kantornya kotor, berakibat bisa menimbulkan penyakit di lingkungan kantor tersebut. Menurut informasi pegawai televisi RI dan RRI, banyak dilakukan pengurangan pegawai atau petugasnya terkait penyiaran berita dan penyampaian informasi kepada masyarakat lewat RRI demi penghematan anggaran untuk kepentingan rakyat. Akibat penghematan anggaran lewat pemotongan penghasilan sebesar 40% untuk mencukupi penghasilannya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mencari penghasilan tambahan di luar kantor dengan berbagai cara, tepat masuk kantor jam 8 pagi dan jam 10 sudah pulang untuk menjual makanan di tempat lain, mengerjakan sawah, bekerja di dalam rumah tangga atau menjadi supir angkot selama 4 jam, lalu kembali ke kantor lagi. Semua dilakukan untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada umumnya kalau sudah menjadi pegawai negeri sipil tidak mau keluar dari pekerja hanya karena dipotong gajinya 40%. Karena bekerja sebagai pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Penghematan keuangan negara atau mengefisiensi
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis sama lain memindahkan kesulitan hidup pada waktu memberikan makan bergizi gratis kepada anak pelajar untuk menambah kesehatan anak pelajarnya. Sebaliknya orang tua pelajar terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dari tempat bekerjanya. Dengan penghematan anggaran justru menambah kesulitan hidup kepada orang tua si anak pelajar tersebut karena terkena PHK dari tempat kerjanya, menjadikan orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya dan anaknya bisa putus dari sekolahnya. Melihat kesulitan masyarakat bila memang pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk membiayai makan bergizi gratis, para pelajar lebih baik program makan bergizi gratis diberhentikan dengan niat meningkatkan kesehatan para pelajar agar bisa mencapai pendidikan yang tinggi untuk mengisi lapangan kerja dalam pembangunan di segala bidang. Ternyata justru menambah kesulitan kepada orang tua si anak pelajar yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja dari pekerja akibat penghematan anggaran pemerintah untuk membiayai program makan bergizi gratis untuk belajar sekolah. Untuk penghematan anggaran lebih baik diperkecil jumlah menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus selaku pembantu presiden. Cukup membantu Presiden Prabowo Subianto sebanyak 40 orang dari perampingan pembantu presiden. Banyak anggaran yang dapat dihemat keuangan negara dan tidak perlu memikirkan penambahan kantor baru. Dari dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya 40 orang pembantu presiden, sehingga setelah pemerintahan Prabowo Subianto membantunya 105 orang yang memerlukan anggaran untuk biaya pembangunan perkantoran pembantu presiden lebih 60%. Memperketat pengawasan kepada seluruh aparat negara yang bersih dari perbuatan korupsi. Pada umumnya sudah terkenal para pejabat negara banyak terlibat atas perbuatan korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah. Dengan memperketat pengawasan atas perbuatan korupsi secara tidak langsung akan menghemat penggunaan uang negara yang tadinya uangnya dikorupsi dengan dilakukan pemotongan anggaran proyek pembangunan sebesar 40% akan besar hasilnya yang dapat digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Bila berjalan pengetatan pengawasan proyek pembangunan akan lebih bagus sebagai jalan penghematan anggaran. Di satu sisi tidak ada yang dirugikan para pejabat negara dari pemotongan gajinya, dan pemotongan anggaran proyek tersebut lebih bermanfaat untuk digunakan untuk program makan bergizi gratis kepada anak pelajar daripada anggarannya habis dikorupsi aparatnya untuk mengumpulkan harta kekayaannya sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah, untuk berpoya-poya, hanya untuk beli baju bagus dan tas yang bermerek, harus ke luar negeri, ke negara Malaysia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Milan, Italia, atau menginap di hotel mewah sekaligus menikmati panorama yang indah di negara lain. Dan sebaliknya, para koruptor tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat miskin. Hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan, dan tinggal di bawah kolong jembatan atau di lingkungan kumuh. Demikianlah perbedaan kehidupan para koruptor, hidup penuh kemewahan, sedangkan masyarakat miskin makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan ibarat siang dan malam hari. Harapan saya kalau pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan program bergizi gratis untuk pelajar, lebih baik ditiadakan daripada dilakukan penghematan anggaran dengan pemotongan gaji para honorer sebesar 40%, menambah kesulitan kehidupan orang tua pelajar akibat terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dari lembaga negara. Selain tidak bisa menghidupi keluarganya, juga anaknya tidak disekolahkan, dan lebih tepat diperketat pengawasan pelaksanaan program pembangunan yang tidak dikorupsi. Maka dengan melakukan pemotongan anggaran proyek pembangunan sebesar 40%,
yang dapat digunakan membiayai program makan bergizi gratis anak pelajar tanpa ada yang disusahkan. Pegawai honorer tersebut daripada anggaran proyek pembangunan habis dikorupsi untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya. Sekian dan terima kasih.